Hai everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi di episode 3 dan 4 Joseon Exorcist. Azazel adalah alfa roh jahat yang bisa mengendalikan tubuh manusia. Dia berasal dari barat. Pangeran Chungyong menanyakan semua hal ini kenapa bisa terjadi kepada Pastor John. Namun sang pastor menjawab, lebih baik dia menanyakan semua hal ini kepada kakek dan ayahnya. Sementara itu, raja datang ke istana sementara Gunung Samgak. Dan disinilah kita akan tahu apa yang dahulu telah terjadi. Di sisi lain, yang lebih tepatnya di gerbang Sukjung, di mana putra mahkota sekarang berada. Tiba-tiba seluruh warga yang telah mati hidup kembali dan menjadi mayat hidup. Putra mahkota dan para pengawal pun kewalahan menghadapi mereka, karena sekalipun mereka mati, mereka akan tetap hidup kembali. Tak lama kemudian, Master Ko datang dari dalam gerbang, kemudian menyuruh para prajuritnya untuk memenggal kepala mereka semua. Putra mahkota pergi mencari putri menantu Menteri Ha yang hilang ke berbagai tempat. Namun, mereka tidak menemukan putri menantu Menteri Ha. Kita pindah scan ke raja. Anak buahnya menemukan seorang pria yang mengetahui sesuatu yang aneh atau kejanggalan pada sumur itu beberapa hari yang lalu. Pria itu pun menceritakan semua yang dia lihat kepada raja. Sementara itu, di Naekdang, kediaman wanita, putra mahkota bertemu dengan kekasihnya, yaitu Eori. Putra mahkota berniat untuk mencari putri menantu Menteri Ha, dan kemudian menyuruh Eori masuk kembali. Ini adalah rombongan orang yang menyelamatkan Pangeran Chungyong. Pria ini mengingat sesuatu dalam ingatannya. Kita kembali ke pangeran kita yang sedang kepo ini kepada Pastor John. Pastor John meminta Pangeran Chungyong untuk membunuh anak buahnya yang telah digigit oleh Giseng yang kerasukan. Pangeran Chungyong menolaknya dan menyuruhnya untuk meruqyah mereka. Namun, yang dilakukan Pastor John malahan membunuh orang itu. Pangeran Chungyong pun marah dan mengarahkan pedang ke Pastor John. Namun tiba-tiba, anak buahnya yang lain bangkit lagi dan menyerang mereka semua. Untungnya, pria yang tadi kita bicarakan datang dan menyelamatkan mereka bersama rekannya. Mereka memenggal mayat hidup itu lalu membakarnya. Di scan ini terlihat Pangeran Kangyong sedang membaca jampi-jampi yang kita nggak tahu apa itu. Berpindah scan lagi. Scan ini menunjukkan seorang wanita yang berjalan sambil menggaruk tangannya hingga berdarah. Dan tiba-tiba raja datang. Ternyata kedatangan raja untuk mengeksekusi Pangeran Kangyong. Namun, raja tidak tega dan menunggu kedatangan Chungyong bersama pastor itu. Keesokan paginya, Pangeran Chungyong meminta rombongan ini untuk mengawal mereka sampai ke istana. Jigyeom melarang Pangeran Chungyong untuk mempercayai mereka sepenuhnya. Namun tetap saja Pangeran Chungyong memaksanya. Di tempat raja bertemu dengan putra mahkota
dan dia memarahi putra mahkota habis-habisan karena insiden semalam. Tak lama kemudian, salah satu pengawal membawa surat darurat dari Pangeran Chungnyeong. Raja pun membaca isinya dan segera membalas surat dari Pangeran Chungnyeong. Pengawal istana hendak mengirimkan surat dari raja kepada Pangeran Chungnyeong. Namun, surat itu diambil dan dibaca oleh putra mahkota. Dengan segera, putra mahkota menemui ratu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kembali lagi ke Pangeran Bobrok. Dia sampai di Magistrat bersama rombongannya. Pindah scan lagi ke putra mahkota. Putra mahkota berhasil menemukan orang yang membuka pintu gerbang Sukjo. Namun sayangnya, orang itu tidak bisa diajak bicara karena sedang kerasukan. Akhirnya, putra mahkota menanyai Yim Taimi, kepala magistrat ibu kota di sana. Yim Taimi mengatakan dia memang sengaja membawa mayat itu masuk karena dia menginginkan putra mahkota segera dinobatkan menjadi raja. Kita kembali ke scan di mana Pangeran Bobrok berada. Para rombongan itu membuat pesta untuk mengalihkan semua orang, dan sebagian dari rombongannya mencari keberadaan Wang Yu. Tepat di tengah-tengah pesta itu, salah satu pria yang aku tidak tahu siapa ini, dia bertemu dengan seorang wanita. Namun, dia membunuh wanita itu. Kita berpindah kembali ke scan raja. Raja sekarang berada di tempat penyimpanan cermin perak kuno. Raja akan membawa cermin itu ke depan Pangeran Gangneung untuk melihat roh siapa yang memasuki Pangeran Gangneung. Di sisi lain, putra mahkota meminta orang untuk membelah mayat yang kerasukan itu. Setelah dibedah dan terkena tetesan darah, mayat itu tiba-tiba hidup kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberikan spoiler untuk episode 4 dan 5. 사흘도 쉽습니다. 중령이 서영무당을 데리고 오기엔 턱없이 부족한 시간입니다. 승시들이 몰려옵니다. 저것들 목표가 따로 있어. 저놈들을 물어뜯어버려라! 마마! 군무당 안에 수십이 넘는 생시가 거울 안에 갇혀있다는 소문이 파다하다니까요? 저하께서도 거울만 있으면 악령을 다스릴 수 있다는 얘기 아닙니까? 내가 이 나라의 다음 왕이다. 죽이십시오. 조송방비를 강화하라 했더니 어찌 이것들이 다시 궁으로 들어오게 만들었단 말이냐? 한간에 무슨 소문이 도는지 알고나 계십니까? 너는 어찌 생각하느냐? 너 역시 믿느냐고 물었다.